Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum acara kebaktian dimulai, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita bersatu hati untuk memuji Tuhan kita melalui ibadah Minggu Eksaudi, yang berarti, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang selalu mendengar seruan kami. Ya Tuhan, berilah kasih setia-Mu kepada kami. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Itulah yang hendak disampaikan topik minggu kita pada pagi hari ini. Kebahagiaan orang benar, marilah kita angkat puji-pujian bagi Tuhan, muliakan namanya, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu, menuju bersamamu. Muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah aku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu pagi hari ini yang tertulis dalam hukum Taurat titah ke-5 sampai titah ke-10. Demikian bunyinya titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
merendahkan diri, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 17 ayat 6 sampai ayat 19. Kita baca secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, Aku berdoa, tetapi untuk untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Serang Resort Serang, Minggu tanggal 16 Mei 2021, yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama Minggu Eksaudi atau Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik kebahagiaan orang benar. Nomor 3, gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Sesuai dengan program HKBP pada tahun 2021 untuk menanggulangi dana pensiun HKBP sehubungan dengan kegiatan tersebut, dihimbau kepada jemaat supaya berkenan mengisi gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP di kotak yang disediakan di gereja kita di pintu masuk, dan diharapkan akan kita jadwalkan sekali 3 bulan dikirim ke kantor pusat HKBP. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan tersebut dan sukacita bagi jemaatnya. Nomor 6, penakbisan calon panitua atau sintua. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, gereja kita akan melaksanakan penahbisan calon sintua kepada Bapak calon sintua HM Siregar, Boru Pangaribuan, Sektor 8 Ciruas, dan Bapak calon sintua S Manulang, Boru Lubang Gaul, Sektor 10 Trondol. Acara penahbisan dilaksanakan pada kebaktian Minggu pukul 10.15 WIB di lantai 2. 7, peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pada hari Minggu 23 Mei 2021, pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Hari Senin tanggal 23 Mei 2021, pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Kita akan mengadakan kebaktian Seresot Serang, Maranatha, dan Sikande jam 10 WIB. Nomor 8, sakramen baptisan kudus. Gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 bagi jemaat atau orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya menghadiri katehisasi baptisan kudus atau marguru tardiri pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore di gereja ini dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Nomor 9, ibadah rumah tangga atau pertanggangan sektor di hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 19.30 WIB di gereja sektor 9 Silaku,
sektor 11 Sankyu, di rumah sektor 10 Trondol, di rumah keluarga Situa Emna Baban Boru Sijabat. Nomor 12, pelayanan acara penghiburan. Pada minggu hari ini tanggal 16 Mei 2021, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan atau pangapulion bagi keluarga Nyonya M.E. Tambunan Boru Simanjuntak, alamat Perum, TCP Blok K1 nomor 28 sektor 8 Ciruas. Acara dimulai pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Pelayan Pendeta E. Mungkur. Kepada seluruh jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia dan majelis supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Nomor 13, 2 berita duka cita. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021 telah meninggal dunia Bapak Mukhtar Edison Tambunan almarhum, tutup umur 55 tahun, suami dari Ibu E. Boru Simanjuntak, alamat Perum, TCP Blok K1 nomor 28 sektor 8 Ciruas. Penguburan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di Pemakaman Ciruas. Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 16, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resok Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang sedang beribadah di gereja ini, demikian juga bagi keluarga yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Saya memberikan salam kepada kita semua. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yaitu Minggu Eksaudi yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6.
Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita melihat topik minggu kita hari ini, yaitu kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Yang pasti semua manusia ingin bahagia. Adakah kita di sini yang hadir tidak ingin bahagia? Coba tunjuk tangan. Pasti tidak ada. Semua ingin bahagia. Tapi apa kriteria kebahagiaan? Apa kriteria bahagia? Apa definisi bahagia? Orang sering menyatukan, mengkombinasikan kebahagiaan itu adalah kesuksesan. Apabila sukses, maka bahagia. Kalau tamat sarjana, pekerjaan baik, anak-anak putra-putrinya juga adalah baik-baik, sekolah menjadi orang baik, tidak terjun dalam narkoba, kemudian juga dia bisa mengumpulkan deposito bermiliar-miliar, bahkan triliun, lalu dia tenang, dan itulah orang yang bahagia. Belum tentu. Saudara yang dikasihi Kristus, bahagia hari ini bagi Tuhan berbeda dengan bahagia yang ada dalam konsep pemikiran manusia. Kalau pemikiran kita, kebahagiaan itu adalah punya gelar, punya pacar, punya menantu, punya cucu, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, punya sebagainya, lalu bahagia. Orang Batak menyatukan kebahagiaan atau martua itu, kebahagiaan itu dengan 3 H. Apa itu? Hagabion, Hamoraon, Hasangapon. Banyak anak, ada kekayaan, dan kemudian punya kemuliaan. Itu bagi orang Batak. Benang merah kebahagiaan. Hari ini Tuhan berkata berbeda dengan apa yang ada dalam konsep pemikiran kita. Tuhan mengatakan kebahagiaan orang benar. Jadi yang berbahagia itu adalah orang benar. Orang benar bagaimana? Orang benar yang tidak berdosa. Orang benar yang tidak pernah ada dalam hidup dalam dosa. Siapa kita yang tidak pernah berdosa? Tunjuk tangan. Dari 10 hukum Taurat Tuhan, 1 saja pun kita langgar. Itu sudah. Jangankan membunuh, membenci teman saja pun sudah melanggar hukum ke-6. Apalagi berdusta hukum ke-9. Siapa kita tidak di sini tidak pernah berdusta? Ada? Pendeta saja pernah? Pernah? Ya enggak. Kalau ditanya umat umpamanya, ada umat yang membuat hati saya jengkel. Lalu hati saya bagaimana? Dalam hati marah, kemudian datang minta maaf. Amang, maaf ya Mang ya. Amang kemarin itu dongkol, marah. Oh enggak. Pasti ngomong gitu kan? Enggak mungkin saya bilang.
Oh saya marah, mau saya tonjok lu. Kan nggak mungkin. Berarti ada. Oleh sebab itu orang benar adalah orang berdosa yang sadar bahwa dia adalah berdosa. Orang benar adalah orang berdosa yang dia mengakui dia berdosa, lalu kemudian dia mencari Tuhan, lalu kemudian dia mau mendengarkan Tuhan, mencari firman Tuhan, dan mau hidup di dalam Tuhan. Sama seperti orang sakit. Orang sakit itu sadar dia sakit, lalu dia pergi ke dokter, lalu dia mencari obat, kemudian dia memakan obat. Siang, pagi, siang, malam dia makan obat karena dia sadar dia sakit. Begitulah orang benar. Dia sadar dia berdosa, dia sadar dia hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan dia rindu untuk mau hidup di dalam firman Tuhan. Itulah orang benar. Itu yang berbahagia. Itu sebabnya di dalam ayat 2 dikatakan orang benar itu ialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena dia berdosa, karena dia sadar dia merindukan Tuhan, dia merindukan firman Tuhan, dan dia ingin hidup di dalam firman Tuhan. Kesukaannya. Jadi suka akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, apakah kita memang suka dengan firman Tuhan? Seandainya ibadah kita ini, saya katakan dari depan, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan, khotbah tidak ada. Begitu selesai kita mengumpulkan persembahan, lalu kemudian kita tutup dan kita pulang. Setuju? Pasti tidak ada yang setuju, akan tunjuk tangan. Apa ini Amang? Firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu harus diperdengarkan. Amang mau coba-coba, nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu kita katakan. Tapi apa benar? Apa yang ditunggu-tunggu dari firman Tuhan itu? Yang ditunggu-tunggu cuman kalimat terakhir. Mengatakan ketika amin. Wah, sudah selesai. Kan begitu. Jadi kesukaan kita itu firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Waktu dulu saya masih remaja, saya punya diare, kemudian ditulis di sana makes, mikes. Apa itu makes itu? Makanan kesukaan. Mikes, minuman kesukaan. Banyak mengatakan itu. Makanan kesukaan dan minuman kesukaan, kapanpun, dimanapun dia berada, dia akan itu minta. Karena apa? Karena kesukaannya. Kalau makanan itu kesukaan kita, pasti kita minta. Dan tidak akan pernah bosan-bosannya. Karena apa? Kesukaan kita. Begitu firman Tuhan ketika kesukaan kita. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah menikah di sini 30 tahun. Saya dengan ibu sudah 42 tahun. Kenapa tetap masih bersama-sama? Ya karena memang suka. Bangun pagi muka itu juga tetap, kan begitu. Siang juga ya muka itu juga, kan begitu. Itu juga sampai 42 tahun ya muka itu. Kenapa? Suka. Walaupun mungkin kadang-kadang masakan ya tidak apa, ya tetap suka, kan begitu. Walaupun mungkin wajah cemberut kan, apalagi bulan tua kan begitu kan. Tapi bapak-bapak kan masih tetap suka juga. Karena apa? Karena suka. Maka tetap di dalam kehidupan itu. Begitulah dengan firman Tuhan. Ketika kita suka dengan firman Tuhan, kita akan mencarinya, kita akan merenungkannya siang dan malam. Itu yang dikatakan di sini. Oleh sebab itu orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Supaya suka bagaimana? Direnungkan siang dan malam firman Tuhan itu. Pagi, siang, malam. Direnungkan. Artinya ketika kita mendengarkan khotbah, khotbah itu kita renungkan. Khotbah itu betul-betul kita renungkan dalam hati kita. Justru orang sering mencari pengkhotbah bukan mencari firman Tuhan.
Tapi mencari apa? Pengkhotbah. Siapa pengkhotbahnya begitu. Di gereja kami dulu di kampung sono ada pendeta itu yang terkenal. Tapi terkenal dia karena apa? Khotbahnya mendatar dan monoton begitu kan. Jadi akhirnya umat semua apa? Mengantuk dibuat. Lalu kita tanya, kenapa mengantuk? Iya sih, kenapa? Pendetanya khotbah dia ngajak kita ngantuk. Loh, kok itu yang ngantuk? Pendeta yang disalahkan. Jadi setiap begitu keluar dari apa? Dari konsistori, begitu keluar si pendeta yang itu yang monoton, lalu sebuah umat, iya dia lagi, begitu kan yang terjadi. Padahal kita harus belajar, kita harus betul-betul dalam hidup kita ini, ketika kita melihat pengkhotbah itu kita berusaha benar-benar berdoa, Tuhan ajak saya untuk hari ini benar-benar mau mendengar, merenungkan dan meresapi khotbah hari ini dalam hidup saya. Saudara yang dikasihi Kristus, menurut orang Yahudi katanya ada beberapa tipe dalam mendengar, menangkap dan merenungkan firman Tuhan. Tipe pertama, cepat mendengar tapi cepat melupakan. Cepat dia mendengar. Begitu dia mendengar khotbah itu, dia cepat menangkap dan cepat merenungkannya, kemudian cepat juga melupakannya. Impas. Enggak untung, enggak rugi. Untungnya dia orang yang cepat mendengar, merenungkan, tapi ruginya juga ya cepat melupakan, sedikit pun enggak ada diingat lagi. Kan begitu, seperti apa? Keranjang yang dimasukkan ke dalam air, ketika keranjang itu ditarik sedikit pun airnya tidak ada yang tinggal, kan begitu. Ketika kita berada di sini, semua masuk dalam benak kita, begitu keluar rus dari gereja nggak ada yang tinggal, kan begitu. Jadi oleh sebab itu kita boleh merenungkan firman Tuhan itu, kita renungkan dalam hati seperti yang saya katakan tadi, bagaimana obat ketika orang sakit dia harus memakannya pagi, siang, malam. Begitulah kita merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Itu pertama tadi, cepat mendengar, cepat melupakan. Tipe yang kedua adalah lambat mendengar, tetapi lambat melupakan. Nah ini dia mendengar itu lambat sekali. Bagaimana khotbah tadi? Enggak apa. Tapi begitu dia resapi, begitu dia lalu dia tidak pernah lupa. Lambat melupakannya. Apalagi kalau pakai contoh. Khotbah itu contohnya yang diingatkan begitu dan tidak pernah dilupakannya. Nah itu lambat mendengar dan lambat melupakan. Dia betul-betul lambat mencerna firman Tuhan itu, tapi kemudian dia lambat untuk melupakannya. Tipe yang ketiga, cepat mendengar tetapi lambat melupakan. Begitu mendengar firman Tuhan, dia resapi, dia renungkan dalam hidupnya, dan itu benar-benar lambat dilupakannya di dalam hidupnya. Ini luar biasa, super. Dia cepat menangkap, cepat mendengar, tetapi lambat untuk melupakan firman Tuhan itu. Ya. Lalu tipe yang keempat, lambat mendengar, cepat melupakan. Wah ini nggak tahu lagi kita. Udah mendengarnya lambat, tetapi sedikit pun tidak ada yang tinggal, lalu langsung dilupakan. Nah, di tipe mana kita? Saudara yang dikasihi Kristus, mana yang terbaik dari keempat tipe tersebut? Yang terbaik adalah tipe ketiga, cepat mendengar tapi lambat melupakan. Itu orang super. Begitulah saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita diminta untuk merenungkan firman Tuhan itu siang malam,
merenungkan Taurat itu siang dan malam di dalam hidupnya. Apa keuntungan kalau kita merenungkan itu dalam hidup kita, kita merindukan itu dalam hidup kita, dan kita suka akan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ayat 2, ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Seperti ditanam di aliran air. Pohon yang ditanam di aliran air itu dia akan subur, daunnya hijau dan tidak pernah kering. Karena apa? Cukup air bagi dia. Dan kemudian ketika tiba musim berbuah, dia akan berbuah. Begitulah kita yang terus menerus merenungkan firman Tuhan itu, pasti suatu saat dia akan berbuah di dalam kehidupannya. Dan hidupnya akan penuh dengan sukacita, tidak pernah rugi. Orang yang hidup di dalam hukum Taurat, di dalam firman Tuhan, tidak pernah rugi. Bahkan dikatakan di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Kristus, maksudnya di sini berhasil, sukses yang dimaksud di sini bukan sukses yang seperti dikatakan dunia. Sukses yang benar-benar mengatakan dalam hidupnya seluruh apa yang ada dalam hidupnya adalah berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Berhasil maksudnya bukan berlebih-lebihan di dalam kehidupan itu, bukan. Tetapi ketika kehidupan kita cukup, mencukupkan di dalam kehidupan kita, itu adalah juga sudah berhasil. Jadi jangan kita katakan, kalau seandainya pelayanan seorang pendeta membutuhkan kendaraan, umpamanya mobil, ya mobil. Itulah cukup, mobil. Bisa saja saya berkata, oh mobil saya maunya Mercy. Bukan cukup lagi itu. Itu sudah lebih. Tuhan berkata bukan itu, ini menyatakan cukup. Jadi dalam kehidupan kita ketika kita dicukupkan, itu sudah cukup, berhasil. Tapi ingat, ketika itu lebih di dalam kehidupan kita, untuk apa itu ada lebih di dalam kehidupan kita? Supaya kita mau berbagi. Supaya kita mau memberikan. Kehidupan orang Kristen tipe ada dua. Satu Kristen sumur, yang satu lagi Kristen sungai. Apa beda Kristen sumur dan Kristen sungai? Kalau kita melihat sumur, sumur itu tidak pernah airnya keluar, meluber, mengalir, terus saja di dalam sumur tersebut. Orang pun mengambilnya harus pakai timba. Orang mengambilnya kalau sumurnya dalam harus pakai tali. Dan dia tidak pernah mau berbagi, memberi. Tapi tidak pernah sumur luber, airnya berlebihan keluar, walaupun dia tidak pernah mau berbagi. Itu Kristen sumur. Kristen sungai bagaimana? Sungai sebegitu dia terima, sebegitu dia alirkan. Apa yang datang dalam hidupnya, itu dia alirkan. Kita lihat bagaimana sungai meluber. Sungai bisa banjir. Sungai bisa meluberkan airnya. Karena apa? Karena dia terus mengalir. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita bisa saja kita sebagai Kristen sumur, pelit, kikir, tidak mau memberi. Orang Batak bilang sigotil monis. Tidak tahu saya. Sudah menir yang begitu kecil dicubit lagi. Kristen sungai, Kristen yang mau berbagi di dalam hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian pernah jalan-jalan ke Yerusalem? Ada yang sudah pernah? Di Palestina itu ada dua buah danau. Di atas Danau Galilea dia menerima air dan kemudian dia mengalirkan air. Di Danau Galilea itu airnya sangat-sangat baik, banyak ikan di dalamnya hidup. Menerima air dan mengalirkan air, yaitu ke sungai Yordan dan jatuh di Danau Laut Mati. Danau Laut Mati
tertutup di bawah permukaan laut 300 sampai 400 meter. Tidak pernah mengalirkan air kemana-mana. Dia terus menampung, dan menampung. Tapi ini laut yang paling asin di dunia. 25% garamnya. Kalau orang masuk ke dalam, orang bisa sambil terlentang, dia terangkat, tidak tenggelam, terapung sambil baca koran di laut tersebut. 1 ekor pun ikan tidak ada hidup di danau laut mati. Coba kita bayangkan, menerima terus dia terima dan tidak pernah dia bagi. Apa yang terjadi? Kematian. Laut paling asin, 1 ekor ikan tidak ada yang hidup. Danau Galilea, dia menerima air, dia mengalirkan air, danau yang begitu indah, banyak kehidupan di dalamnya. Itulah Kristen yang mau berbagi. Oleh sebab itu, kalau kita dikatakan berhasil di dalam kehidupan kita yang cukup itu, kemudian lebih kita mau berbagi bagi orang lain. Yang terakhir, saudara yang kasihi Kristus, dikatakan di sini bukan demikian katanya dengan orang fasik. Orang fasik itu tidak perlu kita teringati banyak-banyak seperti sekam. Sekam itu dedak, ya. Kalau dalam kilang padi itu bertumpuk-tumpuk, kemudian datang angin, diterbangkan, habis semua itu. Tapi yang penting adalah ayat pertama, berbahagianya orang benar itu adalah yaitu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 di situ kata kerja: berjalan, berdiri, dan duduk. Ya, kita lihat. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebenarnya yang paling menentukan di sini duduk. Di mana dia duduk, maka disitulah dia juga berdiri, dan disitulah juga dia berjalan, begitu kan? Kan nggak mungkin orang duduk di alun-alun, kemudian dia berdiri sudah di Pasar Ragu, lalu kemudian dia berjalan sudah di Ciruas. Apa bisa manusia begitu? Mungkin hantu yang bisa begitu kan? Duduk di alun-alun, berdiri di Pasar Ragu, kemudian berjalan di Ciruas. Oleh sebab itu, di mana dia duduk, disitulah dia berdiri dan disitulah dia berjalan. Duduk di bar, minum bir, berdiri sempoyongan, lalu berjalan, ya pastilah terantuk-antuk dia berjalan, kan begitu. Jadi duduk itu yang menentukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita duduk, itu adalah habitat. Duduk itu digambarkan dengan habitat. Berdiri itu digambarkan dengan karakter atau mental. Lalu berjalan itu digambarkan dengan tindakan. Ketika kita duduk di tempat orang fasik, orang jahat, para pembunuh, maka mental kita, karakter kita akan demikian. Lalu perbuatan kita pun pasti akan terarah ke sana. Ketika kita duduk di bait Tuhan, kan begitu, mendengarkan firman Tuhan, karakter kita pasti dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan karakter kita dengan penuh firman Tuhan, maka tindakan kita, perbuatan kita pasti adalah di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah kita ketika kita duduk tidak di kumpulan pencemooh, tetapi di dalam bait Tuhan, sehingga kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi di jalan orang benar yang tahu dirinya berdosa dan memohon firman Tuhan serta pengampunan darinya, dan kemudian dia bertindak berbuat tidak menurut jalan orang fasik. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus,
Ingin kita berbahagia? Berbahagia sebagai orang yang benar. Hiduplah di dalam firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, pasti apa yang kita perbuat akan berhasil. Ingin berhasil? Duduklah di kumpulan orang benar, berdiri dan berjalanlah di sana. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan yang sedang beribadah di bait-Mu yang kudus ini maupun juga di rumah masing-masing yang sedang mengikuti live streaming. Berkati firman-Mu menjadi firman kehidupan, agar kami menyukainya dan merenungkannya siang dan malam. Berkati seluruh petugas, pelayan yang telah melaksanakan pelayanan pada hari ini. Apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah semuanya berbuah di dalam kehidupan kerohanian kami pribadi lepas pribadi dan juga bagi umat-Mu. Berkati kami Tuhan yang telah beribadah hari ini, agar kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang rindu akan Engkau, yang haus akan firman-Mu dan suka akan firman-Mu. Berkati juga warga jemaat-Mu dan para halado yang berulang tahun 1 minggu ini, mulai hari ini Minggu tanggal 16 Mei hingga hari Sabtu ke depan. Berikan panjang umur, kesehatan, jauhkan mara bahaya. Berkati keluarga rumah tangga mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang rawat inap di rumah sakit maupun sedang melaksanakan kemoterapi, maupun juga yang isolasi mandiri, maupun Tuhan yang dalam perawatan dokter atau yang sedang berobat jalan, biarlah Tuhan memberi penyembuhan, memulihkan sehingga kembali sehat. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati negara kami ini sehingga pandemi COVID-19 boleh berakhir dan putus di tengah-tengah pemerintah negara kami Republik Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Berdoa
kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.